Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Ardiansyah dengan NIM 2211201086. Saya dari jurusan TTI atau Teknik Telekomunikasi dan Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan yang dimana dari proposal atau metodologi penelitian proposal untuk menunjang tugas akhir yang sudah saya kerjakan untuk menunjang ujian akhir semester. Nah, di mana untuk judul yang saya ambil yaitu perencanaan infrastruktur telekomunikasi tower BTS yang masih menggunakan antena sektoral di daerah Kupar Timur. Untuk konten-konten yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang dimana menjadi latar belakang yaitu dalam penelitian yang saya ambil dan saya kerjakan. Yang kedua itu rumusan masalah, yaitu beberapa masalah yang dimana diambil untuk menjadi bahan untuk penelitian. Yang ketiga itu tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan dari keseluruhan penelitian yang sudah dikerjakan. Yang keempat itu dasar teori, teori dasar yang ada di dalam penelitian sesuai dengan judul. Nah, yang kelima itu diagram alir penelitian, yaitu diagram alir penelitian itu proses bagaimana melakukan penelitian. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu penelitian yang diangkat adalah tentang perencanaan infrastruktur telekomunikasi yang masih menggunakan antena sektoral di daerah Timur Timur. Nah, yang dimana pada umumnya tower BTS masih menggunakan antena sektoral dan masih menggunakan microwave yang dimana tidak sesuai dengan perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang sudah menggunakan sinyal 5G dan juga 4G. Sedangkan antena sektoral microwave itu hanya mensupport untuk jaringan 3G walaupun bisa saja mensupport jaringan 4G namun akan tetapi tidak maksimal. Nah, dan pembahasan yang diangkat adalah infrastruktur tentang teknologi seluler yang di mana tower BTS yang masih menggunakan antena sektoral. Lalu yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diangkat yang menjadi penelitian. Yang pertama, sejauh apa cakupan wilayah terbatas antena sektoral berdampak pada kualitas layanan dan kepuasan pengguna di daerah Timur Timur. Yang pertama. Yang kedua, apakah keterbatasan kapasitas antena sektoral mempengaruhi pengelolaan trafik dan dapatkah hal ini mengakibatkan kemacetan jaringan? Yang ketiga, itu bagaimana biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi dapat dikelola agar proyek tetap ekonomis dan berkelanjutan. Yang keempat, bagaimana dampak visual dan lingkungan dari pengembangan tower BTS dengan antena sektoral dapat diukur dan dikelola untuk mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Nah, itu rumusan masalah atau masalah-masalah yang dirumuskan. Pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka, proposal yang saya buat ini referensi dari beberapa jurnal. Nah, yang pertama itu kan ada pun referensi yang digunakan yaitu jurnal yang membahas pengaruh pengembangan infrastruktur terhadap ekonomi. Nah, yang pertama itu jurnalnya itu dengan judul Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. Yang dimana ini tahun 2023 dan tahun 2023-2024. Nah, yang dimana sumber ini yaitu jurnal Prosisco yang dibuat pada bulan Maret 2016. Itu untuk yang pertama. Dan juga ada jurnal yang selanjutnya yaitu tentang analisis dan perancangan strategi pengembangan infrastruktur jaringan TIK. Nah, ini sumbernya itu dari Jurnal Telekomunikasi dan Komputer tahun 2014 yang membahas tentang penyelenggaraan organisasi yang baik dalam rangka pelayanan, good governance, dan juga untuk jurnal selanjutnya itu jurnal ilmu ekonomi terapan yang dimana pada bulan Juli 2019. Nah, untuk jurnal selanjutnya itu jurnal ini membahas tentang pengaruh pengembangan infrastruktur telekomunikasi terhadap ekonomi di ASEAN. Nah, untuk tinjauan pustakaan selanjutnya, apa sih yang menjadi permasalahan yang tadi yaitu gangguan yang sering terjadi pada sinyal yang dikirimkan atau digunakan oleh pengguna satu dan pengguna lainnya dikarenakan gain yang diperoleh oleh antena sektoral cakupannya hanya 6 sampai 8 kilometer dan perbandingan dari frekuensi yang digunakan yaitu 900 MHz dan pengguna dari daerah tersebut yang tidak sebanding yang dimana sering terjadi handover yang menyebabkan terlambatnya sinyal atau data yang ditransmisikan kepada pengguna. Nah,
Eh, untuk mengurangi permasalahan yang terjadi, itu dibutuhkan perubahan frekuensi yang dimana antena sektoral pada umumnya menggunakan frekuensi 900 MHz dan 2100 MHz, dan juga jarak yang dicapai yang dimana gain yang dihasilkan harus ditingkatkan, dan juga kemiringan derajat dari antena antena yang dimana kemungkinan cenderung lebih miring, nah yang dimana melebihi 3 derajat, maka dari itu cakupannya tidak terlalu luas, cenderung lebih dapat. Benar gitu, lebih bagus sinyalnya. Akan tetapi ketika cakupannya lebih dekat itu, sepengetahuan saya itu cakupan apa ya, jaraknya itu tidak terlalu jauh. Nah, ketika kemiringannya itu lebih ditegakkan, yang dimana batas kemiringannya itu paling maksimal itu 3 derajat seperti itu. Nah, lalu ada dasar teori. Nah, yang dimana dasar teori di sini beberapa materi yang dibahas untuk penelitian kali ini. Yang pertama itu tower BTS. Nah, tower BTS atau base transceiver station adalah struktur fisik yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi seluler untuk mendukung komunikasi nirkabel antara perangkat seluler, ponsel, tablet, dan lain-lain, dan jaringan operator seluler. Nah, berikut itu gambar cara kerja tower BTS. Nah, yang dimana cara kerja tersebut yaitu sistem kerjanya adalah pertama-tama telepon seluler harus meminta akses kepada BTS untuk memulai percakapan. Nah, untuk proses yang selanjutnya itu akan diproses oleh BTS dengan menyediakan satu jalur khusus percakapan buat pelanggan yang meminta akses percakapan tadi. Lalu untuk jalur frekuensi yang dipakai oleh BTS untuk berkomunikasi dengan telepon seluler disebut dengan kanal frekuensi downlink. Jalur frekuensi yang dipakai oleh telepon seluler disebut kanal frekuensi uplink. Gitu. Nah, dengan adanya permintaan percakapan, maka terjadi 3 akses yang berbeda. Yang pertama itu broadcast dari BTS ke telepon seluler. Yang kedua permintaan ke BTS supaya disediakan akses kanal percakapan. Dan yang ketiga itu akses kanal percakapan buat telepon seluler yang disediakan oleh BTS setelah melakukan permintaan. Seperti itu. Nah, yang ada pun dasar teori yang selanjutnya yaitu antena sektoral. Apa itu antena sektoral? Yaitu antena sektoral atau disebut juga antena sektoral adalah jenis antena yang dirancang untuk memberikan cakupan sinyal nirkabel dalam suatu sektor tertentu dari lingkungan 360 derajat. Antena ini sering digunakan dalam sistem komunikasi seluler dan jaringan nirkabel untuk memberikan koneksi berkualitas tinggi ke perangkat seluler atau pelanggan dalam suatu wilayah tertentu. Itu. Untuk dasar teori yang selanjutnya itu ada sistem perencanaan tower BTS. Nah, perencanaan sistem tower BTS ini atau base transceiver station melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa infrastruktur jaringan seluler dapat memberikan layanan yang handal dan efisien. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada diagram alir penelitian. Nah, untuk diagram alir penelitian, yang pertama itu kita memulai, yang kedua itu menentukan model penelitian ini seperti apa. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya langsung masuk pengambilan data pada tower BTS yang sudah terpasang. Yang selanjutnya melakukan analisis pada infrastruktur telekomunikasi yang sudah terpasang pada tower BTS. Yang selanjutnya lalu dikomparasi hasil analisis infrastruktur telekomunikasi tower BTS. Nah, yang dimana ada variabel-variabel yang dimana dianalisa variabel apa saja yang menjadi infrastruktur telekomunikasi ini menjadi buruk gitu. Nah, setelah kita mengetahui variabelnya apa saja yang menjadi infrastruktur telekomunikasi ini menjadi buruk, kita melakukan evaluasi dan usulan pada infrastruktur telekomunikasi atau solusi yang disarankan pada infrastruktur telekomunikasi ini. Nah, yang dimana akan terjadi kesimpulan dan rekomendasi, habis itu baru selesai seperti itu. Nah, untuk evaluasi atau usulan pada infrastruktur telekomunikasi, apa sih solusi yang disarankan? Kembali lagi kepada yang tadi, yang dimana sudah dicantumkan pada dasar tinjauan pustaka, yang dimana untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dibutuhkan perubahan frekuensi, yang dimana ya antena sektoral pada umumnya menggunakan frekuensi 900 MHz dan 2100 MHz, yang dimana yang harus dilaksanakan yaitu perubahan frekuensi
yang dimana akan nantinya gain yang dihasilkan itu lebih maksimal gitu. Cakupannya juga lebih luas dan juga kemiringan yang harus dievaluasi seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.